Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara pemirsa, bapak-bapak dan ibu-ibu di mana saja berada. Ba'da salam kami sampaikan, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, bahagia bersama keluarga. Apalagi sebentar lagi Ramadan tiba, tentu perlu persiapan lahir dan batin dalam menghadapi bulan suci ini. Oke, kita jumpa lagi dalam sekilas infomu bersama si Maskum menyampaikan informasi kegiatan pengajian Ibu-Ibu Aisyah Ngawen yang mengadakan pengajian menyambut tamu agung yaitu bulan suci Ramadan. Mulia, indah, cantik, berseri, Sallallahu alaihi wasallam. kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara pemirsa, tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan suci tahun ini. Kita agar mulai toto-toto atau berbenah diri menghadapi Ramadan dengan persiapan secara lahir maupun secara batin. Juga persiapan ilmu, yaitu dengan membaca buku-buku seperti Putusan Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bab Tuntunan Siam, atau mendengarkan pengajian-pengajian dari berbagai sumber ilmu. Persiapan lahir dan batin dalam arti mempersiapkan pribadi yang baik secara lahir dan batin, yaitu dengan menjalankan puasa sunnah di bulan Sya'ban, membiasakan membaca Al-Quran, bersedekah di lingkungan kita agar memperbanyak kajian-kajian tentang Ramadan. Kemudian memperbanyak sarana dan prasarana di bulan Ramadan. Ya, misalnya berkaitan dengan kebersihan tempat ibadah, jadwal kegiatan Ramadan, takjil, dan sebagainya dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, Allah menciptakan Ramadan dengan beberapa keutamaan. Ramadan merupakan bulan penuh berkah, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Maka dalam menghadapi Ramadan, kita melakukan kegiatan-kegiatan, yaitu berdoa untuk dipertemukan Ramadan, belajar tentang Ramadan, kemudian banyak istighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan Ramadan, yaitu pertama, puasa merupakan ibadah yang tidak tampak atau tidak untuk ria. Yang tahu hanya kita yang puasa dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa pahalanya tanpa batas. Yang ketiga, puasa melatih kesabaran, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian.
Yang keempat, puasa adalah melatih keikhlasan. Yang kelima, orang puasa akan masuk surga melalui pintu royan. Yang keenam, dibukanya pintu surga dan ditutup pintu neraka. Yang ketujuh, setan dibelenggu atau aktivitasnya dibelenggu sehingga kemaksiatan berkurang. Lalu yang kedelapan adalah orang yang berpuasa bau mulut lebih harum daripada minyak kasturi. Harum karena amal kebaikan yang mana nanti ketika dibangunkan di akhirat berbau harum. Kesembilan, ada seruan ibadah baik diri sendiri maupun seruan dari orang-orang sekitar kita. Kemudian yang ke-10, orang yang berpuasa akan dibebaskan dari api neraka. Ketika beliau berpuasa ini sejak awal, yaitu kurang lebih beliau berusaha 53 atau 54 tahun. Jadi ini usia yang sangat produktif ini. Kemudian di bulan Ramadan, selama Ramadan tiap harinya ini Rasulullah tadarus bersama Jibril dan menghatamkan Al-Quran yang sudah diterima. Maka dari ini menjadi doa bagi kita semua. Tentunya kita nanti di bulan Ramadan itu sudah punya rencana, sudah punya kurikulum. Ya, Ramadan saya dulu belum pernah merampungkan bacaan sampai 5. Yang pengertian puasa dari segi bahasa itu artinya menahan, ya, atau mengendalikan diri. Dari kata siang atau som ini diambil pengertian dari Quran surat Maryam ayat 26, ya. Surat Maryam ayat 26. Ya, ini nazartu lirrahmani sauman falam akala yauman insiyya. Ya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa. Nah, ini sauman, ini berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Dari kata sauman. Kemudian kata saum atau siam, ya. Dan beberapa turunannya ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Ini berkenaan dengan kata puasa atau saum yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 183 yang biasa kita sudah menghafalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini akhirnya, tujuan akhirnya kita berpuasa itu adalah untuk bertakwa. Jadi intinya siang ini adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, berhubungan suami istri, dan suatu hal yang membatalkan atau merusak nilai puasa sejak dari terbit fajar, yaitu sebelum azan subuh hingga terbenamnya matahari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengisyaratkan bahwa puasa itu harus mengendalikan diri, baik itu tentang syahwat perut dan syahwat di bawah perut. Jadi segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa ini harus betul kita cegah dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu karena agar tiap muslim dan muslimah mempersiapkan diri pribadi yang baik secara lahir maupun batin, yaitu dengan memperbanyak puasa sunnah bulan Sya'ban, kemudian membiasakan baca Al-Quran
kemudian mengkondisikan Ramadan pada bulan-bulan 8 ini di lingkungan kita untuk lebih banyak belajar informasi tentang kajian-kajian tentang ibadah Ramadan. Kemudian memperbanyak sarana-prasarana kegiatan di bulan Ramadan, kebersihan, pengaturan sholat, jadwal imam, ya. Kemudian mempersiapkan kegiatan takjil dan sebagainya. Kita laksanakan kegiatan yang pertama berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, Ramadan. Kemudian yang kedua itu kita mulai belajar tentang Ramadan. Kemudian yang ketiga banyak bersifat berdoa tentang berdoa itu kira-kira yang saya sampaikan. Itu rahmatullah. Kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, apabila ada pertanyaan nanti dan jawab aku nih. Tentang baca Al-Quran. Kami yang jelas baca Al-Quran bisa Pak, cuman dengan tajwid yang sebisanya kadarnya begitu, kemudian dengan tidak memahami apa artinya, apalagi memahami secara detail isi Al-Quran. Apakah dengan membaca seperti itu kami juga dapat berharap dapat pahala Pak? Itu yang pertama. Kemudian pada bulan Ramadan nanti sebaiknya kami banyak membaca Al-Quran. Apa memahami sedikit baca Al-Quran tapi apa belajar memahami Al-Quran. Yang tetap mengkonsumsi Sudah bisa baca Al-Quran tapi belum bisa tajwid, ya, dan belum memahami maknanya. Jadi Rasulullah SAW mendapat masuk di lahir pertama itu adalah seorang membaca. Jadi jangan sampai kita walaupun belum bisa baca Al-Quran ini menjadikan diri kita itu kemudian malas membaca. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan tepat-tepat, ini kita mendapat dua pahala. Dua pahala yang pertama dari semangat bacanya, kemudian dari kita membaca tersebut berbeda dengan yang sudah lancar. Terutama malah bulan Ramadan juga bedakan pahalanya. Jadi kita harus belajar. Ya, memahami dengan membaca dibagi waktu bisa. Pada waktu bulan Ramadan itu harus mengamali juz 1 atau kita melanjutkan kok kita sudah sampai pada juz 24. Dan besok ini sudah puasa. Kita teruskan apakah kita kembali ke juz 1. Itu dari pertama. Terus yang kedua, saya tuh merasa ragu-ragu dalam bulan Ramadan itu malah sering tidak melaksanakan sholat tahajud karena sudah tarawih, sudah witir gitu. Nah, sebagian lagi ada yang membolehkan sudah tidak usah pakai witir. Jadi saya ragu-ragu kadang melaksanakan, kadang tidak. Jadi ini yang mana yang betul? Hanya itu Pak Muslis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yang pertama, bahwa untuk membaca Al-Quran ini tidak harus diawali dengan pertama meneruskan, artinya ya, meneruskan kemudian menahan sesuatu yang mendapat kuasa mulai terbaca sampai terkena mata. Terus bapak ini ya, bapak ini tinggal gantung yang kedua, mbak,
Saudara pemirsa, takwa yang mana intinya adalah berbuat baik terhadap Tuhan Allah dan berbuat baik terhadap sesama makhluk atau sesama manusia. Berbuat baik terhadap Allah yaitu beribadah dengan bersungguh-sungguh dan dikerjakan dengan ikhlas. Sedangkan berbuat baik terhadap sesama manusia, misalnya kita mau saling berbagi dan tidak saling iri. Pemirsa, dalam pengajian menyongsong Ramadan kali ini, pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Ngawen telah berbagi, yaitu dengan membagikan beberapa door prize bagi ibu-ibu jamaah pengajian yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustadz tentang materi yang disampaikan. Sholat itu kewajiban bagi seorang yang musyawarah harus ditegakkan selagi kita mengaku sebagai seorang muslim. Pertanyaan gampang, paling gampang. Di dalam sholat, niku enten bacaan yang harus dibaca dan ketika tidak dibaca, bacaan tersebut sholatnya ora sah dan bacaan tersebut diulang-ulang. Niku bacaan apa? Apa? Pertemuan kita pada malam hari ini semoga menjadikan pertemuan yang bermanfaat. Amin. Bisa menjadi bekal untuk kita menghadapi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka diperintahkanlah kita berpuasa di bulan Ramadan. Dengan puasa ini sebagai kafarat atau penggugur dosa di antara Ramadan 1 ke Ramadan berikutnya. Kalau tidak ada Ramadan, dosa akan semakin menumpuk dari tahun ke tahun. Dengan keutamaan bulan Ramadan, sehingga kita akan lebih mantap dalam menjalankan ibadah puasa. Maka kita agar berdoa untuk dipertemukan bulan Ramadan. Selain itu juga kita belajar atau menimba ilmu tentang Ramadan. Kemudian banyak istighfar dan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pemirsa, kita sudahi sekilas infomu kali ini. Dari Masjid An-Nur Ngawen, peliput berita Simasku mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di info menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah.